Hari ini gue mau ngebandingin apa enaknya naik salah dua dari mobil super mewah yang ada di dunia saat ini, yaitu Lamborghini dan Rolls Royce. Tapi untuk mencari mobil Lamborghini sama Rolls Royce untuk dipinjemin dan gue naikin susah banget. Untungnya gue punya temen yang punya kedua mobil tersebut, dan gue udah ada di depan rumah dia, dan mobil Lamborghini-nya langsung terlihat. Panggil orangnya ya. Lagi ada party nih kayaknya nih. Misi. Kenapa begini? Buset kok lagi jumpa gua. Wah, malu-maluin aja nih. Mana joget? Gua lagi, lu katanya datangnya jam 11 nih, masih jam 9. Enak biar pagian, biar kita bisa lama. Ini lagi ngapain? Biasa kalau minggu kita pada zumba. Gua belum ada ya. Gak apa-apa. Ayo, gua mau review mobil lo. Ada Lamborghini, ada Rolls Royce. Kayak gini aja nggak apa-apa. Ya, tapi gua mandi dulu kali. Nggak usah. Gua mandi dulu. Nggak usah. Kalau lo mandi, orang di TV semua udah pernah lihat lo mandi. Mau. Nggak apa-apa. Cuman di YouTube gue orang ngeliat lo gak mandi. Gua nggak tahu. Ya udah, gua ambil kunci mobil bentar. Ya, oke. Gue ke depan ya. Lo masih ketawa ya? Lo masih kaget pasti. Gue seumur-umur gak pernah nih naik Lamborghini. Bohong lu. Serius, beneran. Ini baru pertama, ini gue pegang nih ya. Ini pertama kali gue megang. Gila, nih. YouTubers Tuh, lihat tuh. nomor 1 di Indonesia. Pegang tuh. Tuh gue pegang. Stand up komedian nomor 1 di Indonesia, Raditya Dika. Terus nih mobilnya 2 pintu, ada ininya nih. Ini sebenarnya mobil ini bukan mobil gua. Mobil yang asli punya gua udah nabrak, dihancurin sama orang. Oh, gue lihat tuh beritanya tuh di Line Today itu. Ya terus gua digantiin mobilnya. Oh. Ini apa? Seri apa Lamborghini? Kalau ini Aventador LP700 tapi yang roadster. Jadi yang atasnya bisa dibuka. Nah kalau yang gua dulu atasnya nggak bisa dibuka. Dan ini mobil bulan depan lagi mau gua gorok. Gua ada teknisinya dari Itali mau gua gorok jadi mobil Lambo yang paling kencang. Oh, Karena ini mesinnya mau ditune gitu ya? Ya dia tuh pakai apa sih kayak computerize-nya gitulah. Oke. Ya. Ya udah kita coba masuk ke dalam ya. Lu yang nyetir ya? Lu dulu deh. Lu dulu ya? Lu dulu. Biar gue megang kamera dulu. Iya udah. Tergantian. Lu buka. Gimana? Wah, gue dikerjain nih. Gimana juga cara bukanya? Kayak gini. Oh, di bawah gitu. Oh. Iya. Masuknya biasa aja. Masukin buka sepatu biasanya nih. Buka sepatu. Ini gue buka ya. Iya. Sep, bantuin Sep. Ya tapi noranya, mobil ini ada noranya juga. Apa tuh? Manual dibukanya, bete. Oh. Jadi kalau tiba-tiba hujan, kita harus turun dulu. Kalau tiba-tiba hujan, Kalau hujan, kita harus turun dulu buat buat masang lagi. Yeah. Gila. Oke, Vi, coba jalan, Vi. Ini pencet, ini buka. Ini apa nih? Ini buat start starter. engine-nya. Terus pencet gitu. Gila, Kalau gua knalpotnya nggak gua galak ganti. banget. Sempet knalpotnya gua knalpot yang asli ini punya teman gua kan. Iya. Itu knalpotnya harganya sendiri 200 juta. Knalpot doang. Knalpotnya. Terus dia minta dikembaliin, ya udah gua kembaliin. Karena kalau gua pernah pakai knalpot yang berisik banget, besoknya gua dikomplain sama semua warga. Nih, ini knalpotnya biasa nih. Iya. Ini gua ganti sport. Oh. Nah, Buset. tapi nggak seberisik kalau gue ganti knalpot yang nggak harganya kurang lebih 200 juta itu. Gila. Ini Corsa nih paling kenceng. Corsa itu udah di atasnya sport lah gitu ya. Tuh, kalau Corsa gue pernah paling kenceng pakai mobil Lambo sampai 300. 300 km per jam. Iya, dan gue pernah muter mobilnya waktu lebaran. Habis gitu gue udah kapok. Oh. Karena tekstur jalan tol di Indonesia kan gini. Iya. Udah deh. Nah ya sebenarnya ini gue juga nggak terlalu tahu banyak ya tentang konsol mobil Lambo. Tapi yang gue tahu ini dia tuh LP700. Apa itu Jadi, LP700? Ya gue juga. Jadi Lambo itu sekarang udah ada. Ini kan gue Aventador yang tahun 2014-2013. Iya. Yang paling baru sekarang itu udah ada Aventador S dan Aventador SV. Nah ini tapi udah gue ganti. Ini jadi gue ya semuanya ini bukan yang standar. Ini udah Aventador SV.
Oh, itu softwarenya, atau Softwarenya. mesinnya Jadi kalau atau- Lambo ini dia memang semuanya dari kecepatan CC dan semuanya dia main di program, ada programmingnya gitu. Oh, gila. Kalau itu apa, Vi? Yang ini. Ini Gua, kiri. gua nggak tahu ini apa. Sumpah gua nggak tahu. Ini kan gini deh. Lu yang nyobain ya. Oke, tapi gua mau ngomong ini dulu. Itu lo dari tadi pakai kaos. Oh, iya. Apaan nih Rafathar ini? Film lu kan yang paling baru kan? Film anak gue Heeh. yang produksinya gua sama Anggi Umbara. Jadi gua belajar banyak deh dari si Anggi. Anggi juga rencananya dia mau ke rumah. Oh. Nah ini film 10 Agustus mau keluar, gue sekalian promo deh. Nanti lu mendingan tanya sama Anggi deh, gue tuh cuma nawarin cerita, tapi ya, akhirnya dimatengin konsepnya semuanya sama Anggi. Oke, itu kayak kado lo buat Rafathar lah ya. Yo, ini gue tes sedikit ya. Wih. Wih, gue. Wih, gila. Oke nggak? Serius? Itu apaan? Gila, kaget banget gue, buset. Yo, sekarang gilirannya Radit. Vi, ini gimana caranya, Vi? Sumpah, Vi. Asik, pakai kameranya Radit jadi. Ini gimana caranya, sumpah? Pertama-tama lu pencet ini parkingnya di sini handbrake. Ini. Nah, Handbrake. tapi lu pencet rem. Kalau sampai Wah, gila. Ini deket banget rem sama itunya. Udah, terus? Nah, terus ini kan dalam kondisi udah gigi satunya di situ aja. Ini? Ya. Ini satu Ya gitu. udah ada satu. Udah lu jalan deh. Ini pertama kali lu naik mobil Lambo. Ini pertama kali gue nyetir, gue naik, pertama kali gue megang bodinya. Gue sumpah Mobil paling kencang lu pernah cobain apa? Mercy doang. Lu berani keluar nggak? Enggak berani. Hah? Gua. Sumpah gue nggak berani. Gue nggak berani ngegas. Ini pasti tarikannya langsung. Ntar kita pas ngegas di tempat yang tadi aja. langsung zreng gitu pasti ya. Yoi. Tapi mobil Lambo ini ada plus minusnya. Apa tuh? Ini kan mesinnya V12. Jadi kalau macet suka overheat. Cuman sekarang sama Lambo dia udah ada beberapa ininya lah, program apa sih Jadi, namanya? maksud lo dia nggak boleh diem gitu ya? Iya. Kalau diem dia overheat gitu. Ya nggak boleh terlalu lama lah karena mesinnya panas banget. Nah, lu coba bajak aja Dit. Serius nih? Ya. Coba Ya. ini gue aja ya. Ya. Nggak deg-degannya gue ya. Ya. Oke. Coba ya. Kita lihat ekspresinya Raditya Dika. 1, 2, 3. Ya. Gila. Buset. Wah, Itu mah belum kenceng. tapi udah deg-degan. Mobil gua di masuk vlognya Radit. Maju, rem, lu tarik ini. Oh ini. Oh, udah merah belum? Nah, udah. Lepas. Lu netralinnya dua-duanya diginiin. Netral. Yoi. Wih, gila. Nah, udah netral. Terus matiin. Matiinnya pencet ini. Oke, gue udah sama Gigi di sini. Gila, rumah lo ramai banget, Gi. Iya, Hari ini lihat seru dong, nggak? liatin Dil, ada siapa ya, Dil? Kita lagi kumpul bocah. Ini anak-anak Hari kecil. Minggu kumpul-kumpul. Oh, emang Di kayak rumah. gitu kalau di rumah? Iya. Tadi gue udah nyobain Lamborghini-nya Raffi nih. Sekarang gue mau nyobain Rolls Royce-nya. Cie. Yoi. Yuk, Lihat lihat. dong. Ini gue baru pertama kali gue pegang nih. Pertama kali megang nih. Supirnya ada? Kan biasa pakai supir kalau. Ngapain sih? Oh, Ya Allah. iya. Tadi udah kelar. Apa sih? Jadi sebenarnya dulu aku mau di Bentar dulu nih gue bisa sulap nih. Lu lihat ya. Iya. Sulapnya gue nih. Oh. Lihat kan sulap kan? orang kampung sulap gitu. Ini apaan nih? Ini lambang Rolls-nya. Iya, ini lambangnya. Kepiting terbang. Gue langsung kampungan gitu. Wih, Lu pegang kaget, sih. kaget beneran. Lu Gila. Wih, bukannya gini, Dil. Dil. Ini nggak kebalik ya mobil lu ya? Itu Oh, emang pintunya jadi- begitu. Jadi kalau mobil mahal itu pintunya aneh. Kalau Lamborghini ke atas, ini ke samping. Nanti kalau Maserati itu ke bawah, ke tanah gitu nanti. Ini sebenarnya baru, tapi mesinnya sama kayak Lambo, mesinnya V12 dan ini twin turbo gitu. Gigi nggak tahu. Nggak ngerti dia ngomong apa dari tadi. Tapi nggak ini tahu ya. mobil yang lebih sering pakai Gigi. Mobil biasa sama mobil mahal. Rafathar nyetir. Aduh. Iya, Rafathar Gigi, nyetir. mobil mahal sama mobil biasa aja. Ini mobil AA atau mobil papa? Mobil AA. Tangannya bisa ditarik, Seng. Nggak bisa ditarik. Tengah apa nih? Oh. Ini doang sih kayak mobil biasa. Wah, kayak mobil-mobil biasa. Kayak mobil-mobil biasa. Ya Allah, ini papa diajakin Ini- berantem sama Rafathar. Ada menu, ada apa? Nah, itu. Ada Kalau ada menu McDonald enak sih. Menu biasa. ini buat naruh power bank. Iya, mobil mahal banget naruh power bank.
Ini apa nih? Wih, ini bisa buat gelas. Ini gua oprak-aprik ya, Pi. Ngobrol apa? Ada apa namanya? Ada monitornya di sini. Ini buat nonton Ini apa bisa gitu? ditarik meja. Kalau sama Bisa Rafathar ditarik sih, meja. kalau sama Rafathar yang jelas gue nggak nonton Ih. gue, nggak nonton tontonan gue, pasti nontonnya kalau nggak Marsha and the Bear. Sting, kalau nggak Elmo. Oh, ini bisa kontrol temperatur di sini. Ini ada Boleh kayak buat suasana. kalau kayaknya nggak impress gitu sih. Nggak, ya maksudnya enak aja, tapi ya udah biasa aja, gue sih nggak ngerti. Nah, biasanya Pi kalau di Rolls Royce tuh di pintu situ katanya di dalamnya ada payung ya. Iya, Cuman di sini ada. Jadi kayak ada payung di sini di dalam gitu bisa di situ dikeluarin. katanya. Oh, kalau ini di sini. Ini gua nggak tahu tuh di mana. Coba dong. Nggak tahu di mana. Nggak ada sampai detik ini, jadi dipencet tuh ada payungnya. Nah, Ada, Biar ada. apa? Biar apa? Iya. jadi kalau hujan ada Iya, payung. semua Rolls Royce tuh ada payungnya di dalam pintu atau di mana? Ada, nah itu sampai sekarang gua belum nemuin. Oh, hal belum itu. nemu ya? Di sini di mana ya? Aja Google aja coba. Ada di situ. Syuting sama Rafathar tuh susah nggak? Maksudnya kan dia Wah. masih kecil ya kan? Pada saat itu dia pas lagi syuting itu masih bayi, jadinya tidurnya sehari 2 kali. Kadang-kadang Oh. kita datang ke lokasi syuting, dia tidur, bangun makan, terus belum mood apa segala macam, matahari turun pulang deh, nggak jadi syuting. Oh, Tuh. Biasa aja. Ini. Tapi nggak sekencang ini. Sayang anak, kita ada anak di depan. thank you banget ya. Thank you banget tadi udah minjemin mobilnya. Gua mandi dulu, gua belum mandi, lu nggak lihat dandanan gue. Udah, makasih. Makasih ya, Pi ya. Gua minjem motornya, mau ngobrol sama Anggi ya. Oke. Udah ada Anggi Umbara, produsernya. Soalnya kita tadi kan udah minjem mobil yang bagus-bagus nih. Kalau Anggi Anggi naik motor aja, Anggi. Iya, gue sekalian belajar ya. Gue terakhir Nggak bisa naik motor. terakhir naik motor pas SMA dan itu hampir masuk ke kolong truk gitu. Jadi kita coba aja nggak apa-apa. Oke. Ini memacu adrenalin. Iya. Oke, let's go. Anggi nggak bisa naik motor. Gue juga nggak bisa naik motor. Nggak bisa nyetirnya. Gue Jadi, bisa dulu zaman SMA. Kalau ada apa-apa, maaf ya. Ya, Ini cuma udah. di komplek doang. Mudah-mudahan asuransi kan? Iya. Lu ada Gue asuransi. sih ya. Motornya nggak Raffi tahu. motor asuransi kan? Oke, oke, iya pelan-pelan. Tadi kan Raffi udah cerita tuh soal filmnya. Nah, Kalau lu kenapa lu di sini jadi produser? Gua tuh terus terang pikir malah lu sutradaranya tadi. jadi gue sama Raffi udah temenan udah lama kan. Itu dulu sempat ya bikin beberapa kerja bareng lah gitu kan, beberapa iklan dan segala macamnya dari tahun 2006 2007an gitu lah. Raffi masih bisa lara ya. Oh, enggak ada. Terus kenapa? Nah terus ya sering kontak-kontakan juga segala macam, sempat mau bikin video juga. Terus ya udah tau out of nowhere dia pas Rafathar baru umur berapa bulan gitu ya. Iya. Terus dia telepon gua, "Iya, ketemuan yuk," gitu kan. Ayo itu. Akhirnya ketemuan ngobrol-ngobrol, lu gitu, gua mau bikin film nih gitu kan. Buat anak gua gitu kan. Dia mau mengabadikan anaknya. Oh iya, terus? Lagi lucu-lucunya gua bilang. Dan kita juga emang kangen gitu kan sama film-film yang ditonton pada tahun 90-an itulah, kayak Baby's Day Out, kayak yang buat anak-anak gitu. buat dan- anak-anak tuh dan bisa lucu ya? nikmatin bareng-bareng sama keluarganya kayak gitu. Terus Home Alone lah apa segala macam. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Iya, sekarang nggak ada film kayak gitu gitu. Jadi kita punya gap gitu. Kita punya hole di perfilman Indonesia yang ya itu nggak ada film-film yang bisa ditonton semua keluarga. Film untuk anak-anak gitu. Film untuk anak-anak dan keluarga. Bukan tentang anak-anak ya gitu kan. Jadi ya anak-anak bisa ketawa-ketawa sama keluarganya Oke. gitu. nah, kenapa lu nggak ngedirect? karena schedule. Oh, waktu itu lagi schedule. Jadi waktu itu gua juga lagi ngerjain yang lainnya, lagi sibuk dengan beberapa Lagi film. warkop ya? Enggak. Warkop DKI dan ada sebuah film lagi 5 cewek jagoan. Oke. Terus lagi preps juga, ada beberapa yang mesti buat tulis juga kayak gitu. Jadi akhirnya gua memutuskan ini yang jago untuk CGI sebenarnya adalah kakak gua. Oh, Kakak gua tuh adalah editor dari semua film gua. nah, Hampir- gua hampir baru semua, mau hampir ngomongin CGI-nya nih. Film ini film action ya kan? Action ya. Action family gitu kan? Action family gitu lah, adventure lah gitu. Adventure gitu kan. Nah, ini kan banyak CGI-nya. Terus Iya. gue sempat ngintip dikit tuh di trailernya ya kan. Nah, Seberapa heavy CGI di film ini? heavy banget. Banyak. Heavy banget. Ini kita membuat anak bayi lari ke sana kemari gitu kan. Karena kan nggak semuanya bisa Rafathar syuting. Karena kadang kita cuma ambil kepalanya doang, badannya tuh 3D gitu kan. Jadi ribet banget, super ribet banget gitu. Oh, iya, Jadi terus?
Mungkin salah satu CGI yang terberat lagi. Awas. Tapi ya Mbak. Terus Mbak. Iya mungkin ya salah satu film yang terberat di Indonesia yang dengan CGI-nya dan pekerjaan online dan komputer grafis. Nah ini banyak banget orang kalau mau nonton film Indonesia yang pakai CGI terus mereka mikir, alah paling CGI-nya gitu doang, alah paling efeknya nggak seoke film-film yang biasa gua tonton. Menurut lo gimana kalau untuk film ini? Itu sih tergantung hati orang-orang yang berbicara. Kalau hatinya negatif dan keburukan ya dia akan selalu berkata buruk gitu kan. Tapi kalau untuk film ini lo persiapkan dengan sangat baik kan? Maksudnya CGI-nya lo pakai siapa dan kita teknologinya gimana? Kita emang benar-benar matengin banget di post productionnya gitu kan. Jadi tim CGI-nya juga kita pakai yang gue juga sering pakai dan emang udah sering bikin film kayak gitu di luar negeri. Oke. Jadi ini levelnya di luar negeri lah. Levelnya lagi. Jadi Epic Studio itu dia juga mengerjakan kayak Superman Returns, kayak Pacific Rim. Superman Returns. Iya, dia bekerja sama dengan 20th Century Fox kan. Dia punya company di Kanada dan di New Mexico juga gitu kan. Jadi emang dia orang Indonesia. Orang Indonesia tuh banyak yang kerja di luar negeri, men. Kalau tahu buat ini ya, buat 3D dan segala macam ya gitu kan. Dan si Epic ini emang mengerjakan itu dengan level 5 apa segala macam gitu kan. Tapi bagian dari tim CGI-nya kalau di sana kan ratusan yang udah ribuan bahkan gitu kan, dari berbagai macam company gitu kan. Oke. Jadi udah nggak dilakukan lagi dan gue udah bekerja sama dia dari tahun 2004. Jadi udah bikin iklan-iklan sama dia udah ratusan iklan. Untuk CGI-nya. Untuk CGI. Oke. Nah, untuk post pro-nya sendiri semua untuk pewarnaan dan lain-lain selain CGI itu lo kerjakan di sini atau? Semuanya di Indonesia dan orang Indonesia gitu kan. Jadi untuk pewarnaan di Pyramid Pose, untuk online kita pakai teman-teman editor, freelance dari mana-mana kita kumpulin. Masing-masing orang ngerjain reel sendiri-sendiri. Jadi terbagi jadi 4 reel. Setiap tim beda reelnya kayak gitu-gitu. Jadi, nah ini semua juga di direct sama si Bondi itu sendiri kan. Bondi kan emang dulu dia dari editor dan dia berhubungan dengan mereka semua juga kayak gitu. Oke. Ini nampaknya aman nih kita ya untuk bisa balik ke rumah Raffi. Kita ngebut dulu nih. Wah jangan. Kita balapan dulu. Dan alhamdulillah teman-teman kita masih selamat sentosa. Kita sampai di rumah Raffi dengan selamat. Aduh. Oke. Kena juga korban. Oke. Kena tuh lu shoot. Ya boleh. Itu tuh ambil tuh deal. Gila mobilnya Raffi. Gila jatuh. Ya nggak apa-apa, dia tinggal. Padahal baru aja. Ini ya. Saudaranya bener-bener ya, produsernya ya. Motor satu tabrak. Kena mobil. Makasih ya Vi. Iya. Udah boleh main seharian. Tadi kita udah sempat ngomongin Rafathar juga. Thank you loh. Iya, Jangan lupa sama-sama. nonton ya. Iya, 10 Agustus. Ini ada Ferdi juga tadi. Lo ada di film itu juga? Ada. Lo jadi apa di situ? Gue di situ nggak boleh dibocorin ya? Boleh sih. Dia ya boleh lah. Jadi Intel. Oh, ada intelnya. Oke, nanti kita lihat filmnya. Gua udah lihat trailernya tadi juga. Itu menurut gua salah satu film yang CGI-nya keren, secara teknis juga keren, ceritanya juga beda. Jadi semua harus tonton tanggal 10 Agustus. Kita yang sok-sok itu dong yang kayak di infotainment gitu yang tonton Rafathar. Oh iya, hey, 1, 2, 3, tonton film Rafathar 10 Agustus di seluruh bioskop. Di bioskop, nggak seluruh. Tonton film Rafathar di bioskop 10 Agustus 2017. Dadah, thank you ya.